bawa susunya, hasil bawa susu, bawa apa pakannya, Kennya ya. mesin punya kendaraan bermotor, artinya mendoresakan lah. Oke. Mendoresakan ya. Apa ya? Ngari riweuh ke peternak malah. Nah, memang dari segi biaya. Ngari riweuh maneh. Memang sobat tani dari segi biaya sudah pastilah untuk biaya pengadaan lahan yang dekat dengan jalan raya ini hukum harga di Indonesia makin mendekati katanya sih ya harganya berbeda. Iya. Pasti. Ya, jadi lokasi juga harus syarat lokasi itu. Ya, tentunya juga dengan jumlah penduduk juga mesti di. Oh iya itu ya, tentunya yang kedua. Yang kedua, karena ini kita peternakan tuh cenderung, tanda petik nih. Sudah pastilah akan menimbulkan bau tidak enak. Ya. Bau tidak enak. Kalau kita mungkin Kang Dani, karena sudah terbiasa, no problem. Iya ya. Karena kita orang peternakan. Justru itu dengan adanya bau ternak. This is my area. Nah, dengan adanya bau ternak berarti uang ada di situ. Benar. Ya kan? Duit. Kata Pak Kapolda duit. Kalau Pak Dedi, kita harus menciptakan duit. Karena begitu baunya hilang, berarti terang kan? Nggak ada. Duit. Berarti nggak ada ternak. Cuman memang ada trik-trik untuk menghilangkan. Ya, bukan bau. menghilangkan bau, mengurangi. Saya klarifikasi. Betul kata Kang Dani. Bau tetap ada, namanya ternak. Benar. Bau badut. Meminimalisir atau mengurangi. Gimana caranya? Jadi, supaya tidak ada mengingat gitu. Karena semua jenis ternak hilang. Ya. Semua jenis ternak itu pasti akan mengeluarkan bau dari kotorannya. Ya. Itu sudah pastilah. Cuman bisa dikurangi. Nah, cara menguranginya gimana? Nah, kita bahas lagi lah di judul yang lain, di kesempatan yang lain. Nah, syarat yang kedua, syarat lokasi nih, Kang Dani, sobat Colenak, sobat Tani, sebaiknya lah mungkin. Sebaiknya. Sebisa mungkin. Betul. Diusahakan. Mun bisa mah. Sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk. Tuh, artinya jauh tuh kita ada permintaan berapa tuh saya lupa jaraknya. Ada di kemudian karena tadi takut menimbulkan bau yang mengganggu dan macam-macam. Jadi hubungan dengan biosecurity juga itu kan sebetulnya. Itu tadi cara menghilangkannya dengan tindakan biosecurity. Menguranginya. Ya. Jadi itu mohon dipertimbangkan. Kalau misalnya sobat Colenak dalam lingkungannya semuanya punya ternak mungkin nggak masalah. Kang, sama akses pasar gimana? Oh iya, itu kan syarat tadi yang pertama masuk. Akses itu ya, dengan transportasi. Transportasi. Nah, sekarang kadang-kadang pengusaha jauh nggak apa-apa, yang penting transportasi lancar. Iya benar itu kadang-kadang juga saya pikir karena lebih cepat tadi ya. Ya syukur-syukur sih lebih dekat juga untuk ada akses pasar yang memang sudah ini apa nama istilahnya Kang sekarang Kang ada off-takernya yang udah walaupun jauh gimana tapi transportasi itu off-taker atau si pengambil produk itu atau yang menampung hasil kita akan senang. Oh jalannya bagus, udahlah nanti produknya saya ngambil. Wah. Baik kita mau dari farm mau dijual keluar maupun orang yang akan datang ke farm kita gitu. Itu sarana transportasi itu pasaran-pasarannya itu jadi pertimbangan itu. Ya, benar. Kadang-kadang kita zaman sekarang lah. Kalau dulu mungkin tahun 80-an ke sana, 90-an ke sana mungkin belum jadi pertimbangan. Iya. Nah, apa tadi off-taker itu sama ya pembeli Kang, bayar yang sudah. Kenapa nggak bayar aja istilahnya? Sekarang nggak tahu istilahnya. Saya juga dengarnya. Apa bedanya kalau bayar itu beli cash atau off-taker mah nganjuk kan? Enggak, ngutang. Yang ngambil lah istilahnya ya bayar. Ya itu istilah berkembang ya sekarang teman-teman ada off-taker, ada bayar yang sudah mitra dengan kita, Kang. Kadang-kadang kalau kita ngomongin bahasa Inggris di Indonesia kan bingung ya. Waktu itu kan tutup ya. Ya. Taker ambil. Diambil ditutup lah. Terus kalau istilahnya offside, tutup. Side kan samping, ditutup dari samping. Tapi ternyata melewati orang lain kalau dia smart farming, petanian yang pintar. Nah itulah istilah-istilah
Ya, Oke, ini konsumsi milenial. ini asik loh ya, kunjungan Kang Dayat itu menimbulkan dia juga ya seperti kemarin kita yang terdahulu kadang-kadang teori yang kita dapat di bangku kuliah, sekolah itu akan menemukan hal baru atau bahkan kita nggak dapat dari Bangku kuliah atau bangku sekolah. itu yang Kang Dayat melihat dengan langsung ke lapangan. Dan Kemudian itu penting banget. tadi apa ya? Kan transportasi ya, sarana prasarana, kemudian syarat lokasi dengan pemukiman harus jauh, artinya punya jarak yang tidak bisa ditekan. Kemudian yang ketiga ada lagi. Ini setelah saya perhatikan, baik yang di Sleman maupun Kulon Progo, karena dataran tinggi, jadi memang kalau kita mau beternak, mungkin apapun ternaknya ya. Apalagi ternak perah yang diambil produknya benda cair. Betul. Nah, ternyata harus ini mah kayaknya hukumnya fardu ain deh. Kudu dekat dengan sumber air. Wow. Akhirnya ternak perah. Nggak minum, cai. Bener Kang. Dan lagi yang tadinya seharusnya produksinya 2 liter jadi setengah liter. Iya. Karena nggak ada asupan air. Itu juga menjadi catatan penting. Oh iya, untuk ternak perah khususnya ya. Saya kira ternak apapun kalau di kaki gunung. Ya, udah bisa. Takut misalnya sulit air dan mungkin gimana caranya lah. Gimana caranya? Harus ada sumber air. Apakah itu air pam, air sumur, atau air payo yang di apa sih namanya kalau di antara laut dan pokoknya ditawarkan di buah menjadi tawar ya, ditawar. Atau kalau di pam kan kadang-kadang tinggi kaporit. Nah, itu bisa diendapkan dulu, jangan langsung dipakai. Diendapkan kalau nggak salah 24 jam lah diendapkan untuk bisa dipakai, diberikan kepada ternak. Karena mengganggu lah kapur kan. Oh, iya. Kemudian ini lagi saya perhatikan tuh dekat dengan sumber pakan. Sumber pakan berarti kan satu, baik itu pabrikan atau yang alami ya, natural tentunya ya. Baik hijauan maupun yang konsentrat. Penguat ya, makanan penguatnya. Karena untuk ternak perah nih Sobat Colena harus. Masih ingat kan? Masih lah. Kebutuhan hijauan berapa? Kebutuhan makanan penguatnya berapa? Gunanya untuk apa? Dan karena dia termasuk rumen. Jadi jangan sekali-kali mau beternak sumber pakannya ini beternak di Bogor, sumber pakannya di Papua kan enggak itu. Teman jauh tuh ingat tuh, Kang. Si Akang mah analoginya jauh amat. Akan menguras segala-galanya. Oh iya pasti itu Pak. Geus eta mah geus modal. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan ya. Waduh. Karena mungkin pernah dibahas juga tentang prinsip pemberian pakan ya minimal harus ada di situlah sumber pakannya. Jadi emang penting itu. Jangan mengada-ngada lah istilahnya tanda petik ya mengada-ngadanya. Nah kemudian ada satu lagi nih, saya perhatikan. Karena saya juga diskusi dengan teman-teman. Ternyata karena mungkin daerahnya masih relatif lengang. Lengang artinya masih sepi ya. Sepi. Jadi harus dipertimbangkan juga kemungkinan pengembangan area farm. Oh, lengang tuh masih luas. Ya, masih bukan sepi atuh. Tadi saya bilang masih agak untuk penduduk mah ada, cuman udah berjauhan. Tapi luas area tanahnya masih memungkinkan untuk pengembangan. Buat itu ya, buat ya maksudnya untuk efisiensi aja sih. Ya bisa aja dia punya cabang di mana gitu kan jauh. Sama juga kalau misalnya kalau luas lahan berarti kan lengang, masih lengang, mungkin masih bisa untuk tanaman hijauannya, kebutuhan dia. Jadi jangan sampai kita beternak, terutama tadi ternak perah atau ruminansia atau apa, kita juga punya lahan untuk kebutuhan pakan. Jadi Sobat Colena, yang namanya kambing perah kan sistem beternaknya kan budidaya. Ya. Yang namanya budidaya kan menghasilkan anak. Betul. Sudah pasti bertambah populasi kan. Nah itu mesti siap tuh. Makanya harus disiapkan pengembangan untuk membuat kandang, pengembangan untuk kalau ada kebun rumput untuk kebun rumput. Atau kandang yang apa? Jangan kalau anak kambing sebutnya apa? Cempe ya? Cempe. Kalau uang 100 cepek. Kalau uang gope. Kata orang Bogor. Nah itu aja kurang lebih 5 lah. Ya. Ada lagi nggak ya? 5 lah cukup itu. Ya maunya
Pertama tuh Kang Dayat tuh belajar dari lapangan, ternyata antara Sleman dan Kulon Progo ada perbedaan dari konstruksi kandang. Secara umum sebenarnya mungkin untung rugi atau itu menurut situasi dan kondisi di lapangan tuh Kang Dayat ya. Kulon Progo mungkin ya emang kebiasaannya dia implikasinya sebetulnya mungkin ke catatan, recording, dia lebih fokus ke satu itu ketahuan produksinya berapa dibanding dengan yang komunal. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian syarat beternak itu memang ada syarat lokasi yang harus kita betul-betul penuhi. Sarana prasarana kita pertama harus dekat dengan sarana transportasi, terutama jalan dan lain-lainnya. Kedua itu syarat lokasinya itu harus jauh dengan atau punya jarak dengan pemukiman. Ya, itu sangat penting itu. Ketiga, Kang Dayat bilang harus ada dekat dengan sumber pakan, sumber air juga, kemudian sumber pakan juga. Ya. Yang satu lagi tadi harus memungkinkan untuk pengembangan farmnya. Karena ini budidaya, karena ternak perah, sehingga dipikirkan tuh harus ada untuk yang cempeknya dan untuk yang bunting, untuk yang produksi dan lain-lain. Betul. Tentunya semua itu memang tidak hanya di kambing sebenarnya Kang Dayat ya. Jadi semua ternak. Wow, umum. Kang oleh-olehnya keren tuh. Bakpia tuh. Jogja kan bakpia, patok. Masa? Saya cuma ketemu sama Mbak Dubi. Bakpia enggak selalu. Oke Kang, ya, memang lupa sama saya. Kejar beli bakpia. Inginnya Mbak Dwi katanya. Oke, Kang. Asik nih materi. Mudah-mudahan ini juga ada tentang kandang, tapi mungkin nanti lah. Iya, nanti kita akan. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita, celotehan kita di episode kali ini. Assalamualaikum dan salam peternakan.